Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, di waktu yang kita sudah sama-sama menunaikan ibadah sholat zuhur, dengan harapan dan doa kita mudah-mudahan semua amal soleh kita, ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, di dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam bab tentang salat ada hadis datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Lengkapnya hadis itu, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir haza al hadis. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini hadis salah satu hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang autentik, hadis yang sahih, dan ini hadisnya datang dari sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah. Sahabat Al-Mughirah ini cerita bahwa kana yaqulu, Nabi selalu, cara ngaji ilmu bahasa Arab, kana itu fi'il madi, perbuatan yang udah lampau. Kemudian yaqulu itu fi'il mudhari, perbuatan yang sekarang dan akan datang. Kalau kita urut aja, perbuatan yang udah lampau, perbuatan yang sekarang, dan perbuatan yang akan datang, berarti perbuatan itu secara rutinitas gitu, secara terus-menerus, secara kontinu. Itu disebut namanya kana yaqulu. Dari hadis ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, diambil kesimpulan bahwa salah satu sunnah Nabi, saya nyebutnya bukan satu-satunya ini, salah satu sunnah Nabi itu selesai sholat wajib, nyebutnya sholat wajib nih, bukan sholat sunat. Setiap selesai sholat wajib sangat dianjurkan berzikir gitu, atau bahasa umum di masyarakat kadang nyebutnya wirid. Jadi kita kalau selesai sholat wajib kayak tadi nih, sholat zuhur, ya nanti insya Allah sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, pokoknya selesai sholat wajib itu kalau mengikuti salah satu sunnah Nabi adalah berzikir atau wiridan. Nah, yang menarik bahwa Bapak, saudara-saudara, ini ada hadis yang intinya kana yaqulu, diartikan Nabi itu hampir tidak pernah meninggalkan. Berarti hampir Nabi tidak pernah meninggalkan zikiran atau wiridan setelah sholat wajib. Maka kata-kata zikiran, wiridan setelah sholat wajib itu adalah sunnah Nabi. Redaksionalnya kata-kata sunnah itu perbuatan baik yang dilakukan itu akan berpahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Sehingga kalau selesai sholat wajib tidak berzikir, ya nggak dosa gitu. Tapi kebalikan, kalau setelah sholat wajib dia berzikir, berarti berpahala. Oleh karena itu pemahaman kata-kata zikir atau wiridan setelah sholat wajib itu hukumnya sunnah saja, ya. Sehingga kalau kita zikiran, begitu kita mendapat pahala sunnah, tapi kalau tidak zikiran itu juga tidak berdosa. Yang selanjutnya, Bapak-bapak, saudara-saudara, ini bahasa kana yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubah, diartikan yang kedua, kesimpulannya begini.
itu kalau habis sholat wajib saja yang ada hukum sunnah zikiran atau wiridan, sehingga di sini nyebutnya kulli sholatin maktubah. Maktubah itu diartikan yang wajib, sehingga sesingkat mungkin, ini bahasa saya ya, sesingkat mungkin, seringkas mungkin setelah sholat wajib kita berzikir gitu. Kata-kata berzikir itu tidak harus lama, tidak harus banyak ya. Bahkan zikiran yang paling populer itu adalah istighfar. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara kita nih, coba dah, kita habis sholat wajib itu minimal kita berzikir 3 kali astagfirullahalazim. Itu menandakan berarti ketika zikiran setelah sholat wajib itu sangat-sangat dianjurkan, sampai-sampai istilahnya Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan. Ini salah satu sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu zikiran setelah sholat wajib, ai kulli sholatin maktubah, meskipun singkat, meskipun ringkas ya, tadi saya bilang contohnya istighfar 3 kali. Udah, itu kesimpulan yang kedua. Jadi yang dimaksud sunnah Nabi zikiran itu adalah setelah sholat wajib, meskipun zikiran kita itu ringkas. Yang ketiga, bapak-bapak, saudara-saudara, ternyata zikiran yang disunnahkan oleh Nabi langsung Nabi memberi contoh. Begini teorinya. Kita mau pergi ke suatu daerah yang perjalanan kita nggak tahu, dan daerah itu pun bagaimana keadaannya kita nggak tahu. Tapi ketika ada orang, atau mungkin ada peta lah zaman sekarang, ketika ke suatu daerah itu ada petanya, ada jalurnya, ada jalannya, dan ada informasi bagaimana lingkungan yang ada di situ, itu kita semakin mudah mencapai ke sana. Contoh, kita dari Jakarta mau ke Bandung, ke suatu tempat, atau kita mau ke Cirebon, ke suatu tempat yang tempat itu kita belum tahu, dan jalan untuk ke sana kita belum tahu. Beda dengan ketika kita ke suatu tempat yang sudah tahu jalannya dan kita tahu lingkungannya, sudah pasti itu. Ya kalau kita belum tahu, paling nggak kan kita nyari-nyari dulu, atau mungkin nanya-nanya dulu, atau mungkin bahasanya kita inget-inget dulu. Tapi kalau kita sudah tahu, ya bahasanya lebih mudah, lebih cepat. Bahkan lingkungan yang kita mau tuju itu kalau kita sudah tahu, kita sudah mengantisipasi. Oh, daerah ini begini, daerah itu begitu, dan sebagainya. Nah, itu disebut namanya ketika kita ke suatu tempat yang jalannya kita sudah tahu, beda dengan kita ingin ke suatu tempat tapi jalannya belum tahu. Minimal begini, kalau kita ingin pergi ke suatu tempat yang tempat itu atau jalannya kita sudah tahu, bisa jadi setengah jam. Tapi kalau kita belum tahu jalannya, belum tahu bagaimana keadaannya, bisa jadi 1 jam lebih. Nah, itu teori yang analoginya, yang kiasnya berarti berzikir itu tadi sangat-sangat dianjurkan, merupakan sunnah Nabi. Ternyata ada triknya, ada caranya yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang saya maksud begitu. Kita zikiran, kita wiridan, tapi caranya langsung diajarkan oleh Nabi. Apa yang biasa dibaca oleh Nabi zikiran setelah sholat wajib, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaan zikiran yang bikin bukan ulama, akan tetapi langsung dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksudkan tadi begitu ya, kita ingin ke suatu tempat itu kita tahu bagaimana kondisinya dan jalannya kita dikasih tahu. Nah, itu lebih mudah, bisa jadi lebih cepat, lebih praktis, efisien. Termasuk di sini ketika kita berzikir itu bacaan-bacaannya langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari yang saya baca ini, bapak-bapak, saudara-saudara, termasuk yang kita biasa baca dan juga termasuk yang selalu Nabi baca, itu lafaznya yang awal adalah la ilaha illallah, tahlil. La ilaha illallah itu diartikan tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah saja. Nah, dari lafaz tahlil inilah bahasa dilanjutkan dengan lafaz wahdahu la syarikalah, diartikan tidak ada Tuhan satupun kecuali Allah saja. Makanya dakwah para nabi, para rasul, ini cara ngaji sejarah dan cara ngaji akidah. Dakwahnya Nabi Adam itulah dakwah Islamiyah, dakwahnya Nabi Nuh adalah dakwah Islamiyah, dakwahnya Nabi Ibrahim
adalah dakwah Islamiyah. Dakwahnya Nabi Ibrahim dakwah Islamiyah, sampai dakwahnya Nabi Isa adalah dakwah Islamiyah, sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu semuanya adalah dakwah Islamiyah. Berarti kesimpulannya para nabi, para rasul ketika berdakwah itu nggak ada selain adalah dakwah Islamiyah aja. Jadi dakwah Islamiyah itu semua para nabi, semua para rasul satu dakwahnya Islamiyah. Nah, salah satu ciri dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu diartikan mengesahkan Allah. Berarti tidak ada yang menyembah, ya, manusia ini enggak ada yang menyembah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan dari Sayyidina Ali begini yang menarik. Kalau ada orang menyembah kepada Allah, maka orang itu adalah manusia yang adil atau orang yang adil. Adil itu wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Tapi kebalikan, kontradiksinya, kalau yang tidak adil namanya zolim. Zolim itu adalah menempatkan sesuatu ay wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kita ambil kesimpulan, kita ini, saya bilang kita, saya husnuzon ya, saya positive thinking, kita yang menyembah kepada Allah saja berarti kita dianggap manusia yang adil, karena memang kita diciptakan untuk menyembah Allah saja, kita disuruh mentauhidkan Allah saja. Tapi kalau ada manusia yang tidak menyembah kepada Allah, atau tanda kutip menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada makhluk Allah yang lain, barengan gitu. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, ya haji juga haji, tapi masih percaya sama menyembah pohon-pohon, menyembah pada batu-batuan dan sebagainya, itu berarti memusyrikan Allah. Nah, model manusia yang menyembah Allah tapi menyembah kepada yang lain atau tidak menyembah kepada Allah itu disebut adalah manusia yang zolim. Berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, inilah yang saya maksud, saya coba ringkas. Kenapa ketika kita selesai sholat wajib ada zikiran, dan ini langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diartikan bahwa kita tidak menyembah kepada makhluk Allah yang manapun kecuali yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dalam berakidah. Jadi kita ibadah, kita menyembah, kita berdoa, kita minta pertolongan hanya kepada Allah saja, dan itulah simbol mentauhidkan Allah. Dan tauhid Allah itu adalah simbol bahwa semua para nabi itu agamanya sama, yaitu Islam. Disebut namanya dakwah Islamiyah. Yang membedakan cuman syariatnya saja, hukum-hukumnya saja. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini secara ringkas berarti apa saja dan bagaimanapun yang bisa kita lakukan selesai sholat wajib itu sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Nabi, yaitu berzikir. Berzikir ternyata caranya ada diajarkan langsung oleh Nabi, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan demikian mudah-mudahan yang bisa kita lakukan dan biasa kita lakukan ini betul-betul ajaran dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga zikiran kita, wiridan kita, amal soleh kita, ibadah kita termasuk yang diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti karena kita mengikuti ajaran Nabi, kita mengikuti apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi, kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja secara ringkas dan secara penjelasan atau peringatan, atau mungkin mengingatkan buat kita, termasuk saya pribadi. Mudah-mudahan kita termasuk ya tadi pengikut Nabi yang setia, dan kita insya Allah akan selamat dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Untuk mendapatkan keberkahan kita baca doa, kita awali dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fuani karim wa'fuani karim wa'fuani ya mujibas sailin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.